Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen pemasaran dari PT Ultramik Jaya Tbk. Yang pertama yaitu corporate strategi. Artikel pertama menjelaskan tentang perusahaan ini merupakan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia dan sekarang memiliki mesin pemroses minuman tercanggih se-Asia Tenggara. Pada awalnya, perusahaan yang berawal dari sebuah rumah di Jalan Tamblong Dalam, Bandung ini hanya memproduksi susu saja. Namun seiring perkembangannya, Ultramik Jaya juga memproduksi jus dalam kemasan bermerek Buah Vita serta memproduksi teh kotak, sari asem asli, dan sari kacang hijau. Sejak tahun 2008, merek Buah Vita dan Gogo dibeli oleh Unilever Indonesia sehingga Ultra Jaya bisa kembali ke bisnis utamanya yaitu produksi susu. Ultra Jaya menggunakan sistem komputerisasi yang sudah terintegrasi yaitu SAP pada tahun 2002. Bahkan perusahaan ini merupakan salah satu rujukan implementator SAP yang dinilai cukup sukses di dalam mengadopsi hampir semua sudut dan modul SAP. Dan untuk artikel kedua menjelaskan bahwa sejak tahun 1950, PT Ultra Jaya secara turun-temurun terus tumbuh dan berkembang dengan pesatnya dan hingga kini unggul sebagai leader produsen produk susu segar dengan proses UHT. Hal ini kami capai yaitu dicapai oleh PT Ultra Jaya dengan menganut filosofi sederhana yakni sebuah komitmen untuk memproduksi produk dan brand berkualitas tinggi yang mengiring perkembangan kebutuhan masyarakat. Dan ini tercermin dalam beberapa prinsip yang antara lain selalu memastikan hanya bahan-bahan yang berkualitas terbaik yang akan digunakan untuk produksi. Yang kedua, memproduksi secara maksimal dengan kapasitas produksi yang besar mengimbangi besarnya konsumen produk Ultramik Jaya. Yang ketiga, memastikan teknologi yang dimiliki adalah teknologi terbaik yang selalu mendukung dan mengembangkan rancangan kualitas seluruh produknya. Yang selanjutnya yaitu terus memperluas jaringan distribusi ke seluruh pelosok Indonesia sehingga konsumen ini akan senantiasa setia menikmati produk segar Ultra Jaya. Yang selanjutnya yaitu bisnis strateginya. Dalam artikel pertama, PT Ultra Jaya mengalami kesuksesan terus-menerus hingga hasil dari strategi yang dilakukan agar dapat tumbuh terus dan keberagaman produknya yang terbaik oleh konsumen Indonesia. Dengan keunggulan posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar, peluncuran produk-produk baru yang mengisi celah pasar yang ada. Industri susu di Indonesia saat ini sangat menggairahkan karena potensi pasar susu di Indonesia masih terbuka lebar mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan juga tingkat konsumsi susu Indonesia yang masih jauh rendah dibandingkan negara-negara lain. Hal ini menjadi peluang bagi UHT Ultra Jaya untuk mengembangkan bisnisnya di masa mendatang karena pada saat PT Ultra Jaya merupakan market leader di industri susu cair dan susu ultra yang merupakan produk PT Ultra Jaya yang dikenal dan disukai oleh masyarakat Indonesia. Dalam artikel kedua menjelaskan bahwa PT Ultra Jaya berencana untuk secara selektif mengembangkan portofolio produk dengan fokus yang berkelanjutan pada pemrosesan UHT untuk meningkatkan kompetisi inti dan mengembangkan produk-produk dengan penempatan posisi merek sebagai produk segar, sehat, dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, fungsional strategi yang pada artikel pertama menjelaskan bahwa PT Ultra Jaya mementingkan keselamatan di tempat kerja di seluruh operasional dan menjalankan standar yang berlaku di Indonesia untuk keselamatan dan kesejahteraan industri dan berupaya untuk meminimalisir resiko kecelakaan, cedera, dan penyakit pada pegawai dan memantau peningkatan standar kesehatan dan keselamatan. Jadi dalam fungsi strateginya si Ultramik Jaya ini mengembangkan tidak hanya dalam mementingkan kualitas produk tapi juga mementingkan keselamatan si pekerja.
Dalam artikel kedua, menjelaskan bahwa sebagai pemimpin pasar, PT Ultra Jaya selalu berusaha untuk tetap berada di baris terdepan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengawasan mutu melalui penelitian yang berkesinambungan terhadap kebutuhan pasar dan perubahan permintaan konsumen. Perusahaan ini telah mengembangkan produk-produk baru yang mampu mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Jadi pada intinya, PT Ultra Jaya Tbk merupakan perusahaan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia dan sekarang memiliki mesin pemroses minuman tercanggih se-Asia Tenggara. Sejak tahun 1950, PT Ultra Jaya secara turun-temurun terus tumbuh dan berkembang dengan pesatnya dan hingga kini unggul sebagai leader produsen produk susu cair segar dengan proses usaha teh dan juga minuman siap saji. Sebagai pemimpin pasar, PT Ultra Jaya selalu berusaha untuk tetap berada dalam barisan terdepan untuk kegiatan penelitian. Selanjutnya tentang kontak kompetisi yang terdiri dari traditional competitor, conversational value proposition, exciting consumer base, new business model, new customer base, new customer, dan new type of competition. Untuk traditional competition yaitu di posisi PT Ultra Jaya Milk Tbk. Conventional value proposition yaitu untuk selalu memastikan hanya bahan-bahan dengan kualitas terbaik yang akan digunakan dalam produksi. Exciting customer base, jika kualitas produk akan semakin baik, maka produk yang dikemas secara menarik dan sesuai kebutuhan konsumen seperti produk Ultamimi yang disukai oleh kalangan anak-anak dan teh kotak yang lebih disukai oleh kalangan dewasa karena packagingnya pun ramah lingkungan serta mudah dibawa kemana-mana. Sehingga menimbulkan new business model yang dengan komitmen untuk memproduksi produk dan brand berkualitas tinggi yang mengiringi perkembangan kebutuhan masyarakat. Sehingga exciting customer base akan menimbulkan new type of competition, yakni Ultra Jaya menggunakan sistem komputerisasi yang sudah terintegrasi yaitu SAP, sehingga akan menimbulkan new customer dan dari exciting customer base ini akan juga menimbulkan new customer base yang intinya penikmat pembuat produk yang dikemas secara menarik dan sesuai kebutuhan konsumen seperti produk Ultamimi, teh kotak, susu kotak, serta sari kacang hijau. Selanjutnya untuk diagram menjelaskan tentang disruptive information, commodity trace, creating new market space, fast changing market dalam lingkup driver of change in the market. New dalam selanjutnya yaitu menjelaskan bahwa fast changing market dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini konsumen cenderung enggan untuk pergi ke tempat belanja seperti minimarket karena mereka bisa membeli secara online atau lewat e-commerce. Disruptive innovation atau inovasi penjual secara mendapatkan masalah karena jarang seseorang membeli minuman melalui e-commerce. Hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam PT Ultra Jaya. Commodity trace yaitu Ultra Milk baru saja merilis produk terbarunya yaitu teh kotak dan sari kacang hijau yang menjadi produk minuman non susu. Creating new market space yakni untuk meningkatkan profit bagi perusahaan. CEO Ultamimi mengatakan bahwa akan fokus tidak hanya untuk melakukan penjualan pada pasar ekspor saja. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.